Kan dulu yang memulai kan juga Roy Suryo dan kawan-kawan juga. Salah itu. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Kan begitu ya, sama Pak Jokowi. Itu adalah bagian akhir dari satu proses belajar. Oke. Jadi kita paksa misalnya UGM tunjukkan tahun berapa dia mendaftar, nomor induk mahasiswa, skripsinya mana. Itu baru ada judisium, baru keluar ijazah. Jadi ijazah itu adalah hasil proses. Tidak penting kita lihat itu kalau dia tidak mau, tetapi KIP harus melihat seluruh proses dalam catatan apa yang dikatakan catatan akademik. Ya, menurut saya ini pernyataan Prof. Marwarar ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Profesor menyesatkan. Ya, Pak Marwarar, Anda dibilang sesat kata Anda. Ya, Profesor ya, itu namanya tidak melihat secara objektif karena dia sudah berada di posisi itu. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Saya dulu pembela Jokowi saya. Nah, mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya, apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan? Ini juga. Sebelum kalian menyaksikan perdebatan sengit antara pemuja Jokowi dengan sang mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan agar tidak kekal paham. Dalam setiap perdebatan hukum, selalu ada satu suara yang berdiri tegak. Suara yang tidak tunduk pada kultus individu, tidak silau oleh kekuasaan, dan tidak membungkuk pada gerombolan pemuja figur. Dan hari ini, suara itu datang dari mantan hakim yang dikenal bersih, jernih, dan tidak doyan kompromi, Marwarar Siahaan. Marwarar Siahaan tampil bukan untuk sensasi, bukan untuk panggung, tapi untuk meluruskan akal sehat yang mulai digilas oleh propaganda murahan dari kelompok yang belakangan dikenal sebagai Termul, Ternak Mulyono, para pemuja Jokowi yang setiap argumen dibangun bukan di atas logika, tapi loyalitas buta. Dengan nada tegas, Marwarar Siahaan menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Roy Suryo bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kejujuran dalam berdemokrasi. Beliau mengingatkan bahwa negara ini tidak boleh dikendalikan oleh kerumunan yang hanya bisa berteriak, dukung pemerintah tanpa bertanya. Karena hukum itu bukan soal siapa yang sedang berkuasa. Hukum itu soal kebenaran yang tidak bisa dibeli. Sementara gerombolan Termul sibuk menggiring narasi, sibuk memutar balikan fakta, sibuk membela figur seolah-olah negara ini milik satu orang saja. Marwarar Siahaan berdiri di jalur yang sepi, jalur moral, jalur intelektual, jalur konstitusi. Dan disitulah letak tamparannya. Saat Termul mengandalkan fanatisme, Marwarar mengandalkan argumen. Saat mereka mengandalkan kultus, Marwarar mengandalkan pasal. Saat mereka sibuk memuja, Marwarar sibuk mengingatkan bahwa kebenaran tidak pernah lahir dari kerumunan yang berlutut pada kekuasaan. Pembelaan Marwarar Siahaan terhadap Roy Suryo adalah alarm penting bahwa masih ada orang yang berani bicara lurus di tengah suara bising para pemuja, bahwa masih ada yang berani berdiri ketika publik dituntut untuk jongkok. Kan dulu yang memulai kan juga Roy Suryo dan kawan-kawan juga. salah itu. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Kan begitu ya, sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau proses sih. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Wah ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara. Jadi bisa Roy Suryo paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak ada kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Roy Suryo dan kawan-kawan gitu loh. Nggak juga kepada Denny gitu loh. Jadi jangan juga seolah-olah bahwa itu sangat simpel sekali tunjukkan dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik di bawah publik juga sudah menunggu kok ini prosesnya sudah juga matang dan jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Roy Suryo, belum tentu juga. Oh, udah jelas. Buktinya juga Don Empret udah jelas 83% masih mendukung Pak Jokowi, gitu loh dari hasil dari Burhanuddin tadi gitu. Jadi maksud saya sudah. Ini nggak punya data. Sudahlah capek lah kan gitu ya. Kalau memang tidak mau ya berhentilah kan gitu. Yang berhenti ya Roy Suryo dan kawan-kawan lah, bukan Pak Jokowi. Oke, baik, saya ke Pak Marwarar. Pak, Anda melihat benang merah sidang KIP dengan kasus proses pidana dari Roy Suryo CS nggak? Iya, saya kira memang ketika ada hak
konstitusional yang diberikan di konstitusi kita pasal 28F. Nah. Setiap orang berhak mencari, menghimpun, mengumpul dan menyebarkan informasi. Kemudian muncul undang-undang kebebasan informasi, undang-undang kearsipan. Maka kita melihat di sana bahwa ketika ada yang dikatakan informasi publik dan pengecualian, sudah tepat ketika ini masuk di KIP. Karena dia akan menentukan nanti apakah ini informasi yang dikecualikan atau tidak. Kalau pemohon tidak setuju informasi ini dikecualikan, dia bisa lanjut ke pengadilan tun dan ke pengadilan negeri mempersoalkan ini. Tetapi yang paling penting sebenarnya bahwa benar seluruh rakyat ketika sebuah data pribadi atau ijazah sudah dipergunakan untuk meminta orang dalam kontestasi politik pemilihan presiden, pilih saya juga insinyur, ya kan? Rakyat berhak untuk mengetahui itu. Itu adalah hak publik. Karena dia sudah ikut dalam kontestasi politik untuk jabatan publik, tidak boleh ditutup itu. Nah, kalau di dalam hal ini misalnya, ini adalah unsur penting yang harus diketahui lebih dahulu, baru ada proses pidana. Saya orang sudah 3 zaman ini. Zaman Orde Lama saya mahasiswa, Orde Baru saya lulus dan kerja, Orde Reformasi saya sudah pimpinan peradilan. Tahun 64 kurang lebih, Yap Tien Him didakwa dan diadili karena menghina 2 pejabat republik. Ketika dibacakan dakwaan, seorang hakim dari Jakarta Pusat waktu itu bertanya, apakah mengakui kesalahan ini atau tidak Pak Yap? Dia mengatakan, saya ingin bertanya pada Pak Ketua dulu, apakah benar kedua orang pejabat tinggi ini punya kehormatan atau tidak? Yang saya cemarkan itu merupakan unsur. Nah, di sini juga saya kira ini menjadi suatu pertimbangan yang penting. Kalau publik sudah mencari tetapi tidak ditunjukkan, tidak ada itu proses untuk dilanjutkan dulu pidana. Tunggu, ya kan? Dan ini informasi publik akan ditentukan oleh KIP nanti. Oleh karena itu sangat menentukan ini, saya kira kalau kita memperbandingkan kita dengan Amerika, coba dulu anaknya Trump itu dipersoalkan dalam Kongres di Amerika. Karena apa? Fakta itu penting. Kebenaran itu penting karena itu akan membebaskan kita dari kegelapan. Apalagi kalau dalam TAP MPR nomor 6 dikatakan krisis bangsa kita terjadi karena ketaatan etik dari para pemimpin-pemimpin sudah merosot. Oleh karena itu harus dikembalikan sekarang. Secara etik yang di atas hukum itu, kesadaran dari etik dari pihak pejabat, kalau dipermasalahkan, dia harus membuka. Tidak usah di pengadilan dulu atau melalui KIP. Karena apa? Ini penting. Kalau itu tidak benar, tentu bangsa ini sudah pernah terperosok ke dalam lembah gelap. Ya, di mana misalnya kebijakan-kebijakan dibentuk. Ya, kalau itu dipersoalkan melalui kegelapan atau ketidakbenaran, itu merupakan nasib dari seluruh bangsa. Oke, baik. Jadi menurut Anda proses pidana dihentikan sementara sampai hasil sidang KIP dilanjutkan? Ya, sampai dia menunjukkan nanti sudah bisa nggak ditunjukkan. Tapi ingat dulu sebentar, kalaupun tidak ditunjukkan, ijazah itu adalah bagian akhir dari satu proses belajar. Jadi kita paksa misalnya UGM tunjukkan tahun berapa dia mendaftar, nomor induk mahasiswa, semester berapa, semester 1 mana angkanya, semester 2, semester 3, semester 4, skripsinya mana. Itu baru ada judisium, baru keluar ijazah. Jadi ijazah itu adalah hasil proses. Tidak penting kita lihat itu kalau dia tidak mau, tetapi KIP harus melihat seluruh proses dalam catatan apa yang dikatakan catatan akademik di universitas sebesar Gajah Mada. Oke, baik. Jadi Pak Boy, Anda setuju nggak? Anda setuju tidak kalau proses sidang pidana Roy CS itu di stop dulu sampai akhirnya terbuka begitu lebar soal ijazah Jokowi?
Ya menurut saya ini pernyataan Prof. Marwar ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Masa Nggak ada profesor hubungannya. menyesatkan? Sidang GIP sama sidang pidana itu berbeda. Dia paralel, berjalan bersama-sama, tidak bisa berhubungan satu sama lain. Apalagi GIP ini kan, ini hanya menentukan seorang untuk membuka informasi. Jadi tidak bisa mulai sidang GIP ini menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Dia nggak ada hubungannya dan dia tidak punya unsur kewenangan untuk memaksa, sehingga apapun sidangnya ini tidak bisa mempengaruhi sidang pidana. Sidang pidana itu jalan terus, nggak ada hubungan sama KIP. Menurut KIP terserah dia mau bongkar bangkir, dia mau paksa, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak ada hubungan antara KIP dan pidana, sehingga tidak bisa mempengaruhi satu sama yang lain. Ya, Pak Marwarar, Anda dibilang sesat pernyataan Anda. Profesor ya. Itu namanya tidak melihat secara objektif karena dia sudah berada di posisi itu. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Siapa? Saya dulu pembela Jokowi saya. Nah. Tapi kemudian belakangan ada yang Sudah sadar, Pak, ya? kelihatannya Tapi banyak yang jauh belum dari sadar nih. cita-cita kita. Jadi apa Tetapi alasan terbesar bahwa harus ditunda dulu aja soal karena kasus itu sidang pidana? merupakan unsur, saya sudah katakan unsur melengkapi. tadi. Yam didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya, apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan itu? Ini juga, kalau memang itu fitnah, mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu, saya sangat prihatin itu ada dua yang sudah dihukum itu, Ya. Gus Nur sama Bambang Bambang Tri itu adalah peradilan sesat. Itu saya bisa jamin itu. Tidak ada independensi dan imparsialitas karena harus ditunjukkan dulu bahwa ijazah ada, baru namanya fitnah. Oke. Bahwa kamu palsu ijazahnya, begitu kan? Iya, Pak Oleh Boy. karena itu ya, terlepas dari ketua peradi dia ini, ketua peradi apa namanya? Bersatu. Bersatu kan? Bersatu, Ya, berdua, harusnya bertiga, harus Prof. objektif meskipun kita berada di posisi daripada seseorang untuk membela dia. Kalau di depan masyarakat sebagai pimpinan organisasi daripada advokat, kita harus objektif ya. Saya kira demikian. Oke, Pak Boy, unsur yang melengkapi. Setuju nggak? Unsur melengkapi yang mana? Kayak persidangannya berbeda, Prof. Masa seorang Prof bikin pernyataan seperti begini? Ini sidangnya berbeda. Pidana berbeda dengan KIP. KIP punya urusan internal sendiri, pidana punya internal sendiri. Bagaimana bisa disatukan? Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini sangat menyesatkan Prof kita nih. Kacau. Kurang tepat, Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Juga Prof Saya tidak keberatan jangan sebut-sebut kalau dibilang menyesatkan, organisasi. tapi Bicara organisasi beda lagi nanti, siapa? Prof kita. Beliau itu yang sesat. Unsurnya itu harus ada. Bahwa itu berbeda itu soal lain. Tapi unsur ada ijazah yang betul asli, sehingga pernyataan-pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan itu Baru palsu, salah. itu menjadi fitnah. Baru dia ada proses peradilan pidana. Saya kira begitu. Iya. Oke.